Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Ditya Murti. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah terhadap Akurasi dan juga Pencapaian Target Anggaran. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Jadi penelitian ini itu dilatar belakangi dengan adanya konsep New Public Management yang merupakan pendekatan terkait teknik dan juga praktik manajemen yang sebagian besar tadinya berasal dari sektor swasta, kemudian diadopsi untuk membawa perubahan dalam sektor publik. Nah, reformasi NPM ini dilakukan untuk mencapai perubahan organisasi dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas manajemen dalam pemerintahan. Nah, fokus utama pada reformasi NPM ini adalah untuk mencapai efisiensi dan juga efektivitas pada penganggaran. Nah, pada konteks pemerintah, pengelolaan anggaran di lembaga pemerintah menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh penelitiannya Alpulescu dan Goyewu pada tahun 2013 dan juga pada di Indonesia terdapat juga regulasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa target merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, target digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi pencapaian suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Nah, hal ini juga perlunya adanya akurasi terhadap hasil anggaran yang merupakan hal yang penting untuk diterapkan dalam pengelolaan anggaran. Anggaran yang akurat mencerminkan transparansi dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Ketercapaian target menandakan bahwa anggaran telah disusun dan juga disetujui sehingga dapat diimplementasikan dengan baik. Anggaran yang tepat berarti pemerintah daerah dapat memberikan panduan yang jelas dan juga dalam alokasi sumber daya dan perencanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas daerahnya masing-masing. Kemudian ada rumusan masalah. Jadi di sini efisiensi dan juga efektivitas saat ini itu menjadi target utama dalam aktivitas sektor publik, terutama untuk melayani kepentingan publik. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan anggaran agar tercipta efisiensi dan juga efektivitas dalam lingkup pemerintah daerah. Nah, implementasi anggaran yang efektif dan efisien dapat memastikan bahwa dana publik digunakan tepat sesuai dengan kepentingan publik. Nah, hal ini itu juga tidak lepas dengan adanya peran kepala daerah yang juga bertugas untuk bertanggung jawab, mengelola dan juga menyusun anggaran. Hal ini juga dipertegas dengan upper echelon theory yang menjelaskan tentang karakteristik individu pada posisi puncak organisasi berpengaruh pada pengambilan keputusan. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana karakteristik kepala daerah ini dapat mempengaruhi pengelolaan anggaran terkait dengan tingkat akurasi dan juga pencapaian target anggaran. Nah, untuk karakteristik kepala daerah berdasarkan penelitian terdahulu seperti pengalaman yang diteliti oleh Donatella dan Takesen pada tahun 2021, kemudian ada masa jabatan yang diteliti oleh Yakovlev dan kawan-kawan pada tahun 2021, kemudian ada umur yang diteliti oleh Pak Fuad Rahman pada tahun 2019, kemudian ada gender yang dilakukan atau diteliti oleh Pak Andrew pada tahun 2019. Kemudian ada pertanyaan penelitian, jadi berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan tadi, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut, apakah karakteristik kepala daerah dapat berpengaruh terhadap tingkat akurasi dan pencapaian target anggaran. Kemudian ada tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis pengaruh karakteristik kepala daerah terhadap tingkat akurasi, pengelolaan anggaran, dan pencapaian target anggaran. Kemudian ada tiga motivasi penelitian, yaitu yang pertama penelitian Akanishev dan Sas pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa kendala terkait dengan defisit anggaran yang dapat mencerminkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kemudian ada penelitiannya Boom dan kawan-kawan pada tahun 2020, yaitu kendala dan batasan lain terkait dengan sumber daya dalam sektor publik. Nah, hal ini dijelaskan bahwa kendala dalam sektor publik ini terkait dengan keterbatasan pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia untuk mengatur kebijakan.
Kemudian keterbatasan sumber daya manusia yang dihadapi oleh pemerintah daerah dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengelola anggaran. Oleh karena itu, perlu adanya karakteristik kepala daerah yang baik sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Kemudian ada penelitian terkait dengan karakteristik kepala daerah, yaitu misalkan penelitiannya Kim pada tahun 2022 yang dilakukan di Korea, kemudian Fang and Philip pada tahun 2009 yang dilakukan di Brasil, penelitian Gago dan Karausi pada tahun 2020 yang dilakukan di Spanyol, kemudian penelitian Suzuki dan Avellaneda pada tahun 2018 yang dilakukan di Jepang. Nah, hal ini itu berarti bahwa setiap negara itu memiliki konteks politik, sosial, dan juga ekonomi yang unik. Jadi penelitian yang dilakukan di negara lain tidak selalu dapat secara langsung diterapkan atau mencerminkan situasi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan secara khusus di Indonesia akan memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang hubungan antara karakteristik kepala daerah dan juga pencapaian target anggaran dalam konteks lokal, sehingga menjadi motivasi bagi peneliti untuk menganalisis hubungan tersebut. Kemudian ada ruang lingkup penelitian, yaitu penelitian ini dibatasi pada kabupaten dan kota di Indonesia dengan menganalisis data laporan keuangan pemerintah daerah, kemudian informasi terkait karakteristik kepala daerah dari bupati dan juga wali kota secara detail dikumpulkan dari berbagai sumber dan situs web. Kemudian ada kontribusi penelitian, yaitu ada dua, yaitu kontribusi teoritis dan kontribusi praktis. Kemudian penelitian ini mempertimbangkan upper echelon teori. Berdasarkan penelitian Liu pada tahun 2023 menyatakan bahwa bagian dari tim manajemen puncak yang memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari latar belakang pendidikan, pekerjaan, budaya, dan lain sebagainya, dapat menimbulkan berbagai karakteristik, nilai, kognitif pribadi, dan semua aspek yang berdampak langsung pada keputusan strategi serta kinerja organisasi. Jadi penerapan upper echelon teori ini itu tidak hanya dilakukan di sektor swasta saja, tapi juga dapat diterapkan di sektor publik. Seperti di penelitiannya Kim pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa dalam konteks organisasi sektor publik, khususnya pemerintah, teori ini menjelaskan bahwa karakteristik kepala daerah dapat mempengaruhi cara mereka untuk memahami dan juga mengelola anggaran. Kemudian ada 4 hipotesis penelitian, yaitu hipotesis yang pertama berkaitan dengan pengalaman kepala daerah berpengaruh positif terhadap tingkat akurasi total pendapatan dan juga total belanja pemerintah daerah. Jadi lamanya kepala daerah menjabat ini dapat meningkatkan akurasi dan estimasi anggaran dan pengelolaan sumber daya yang lebih tepat. Jadi kepala daerah yang telah memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola anggaran memiliki pengetahuan terkait sumber-sumber pendapatan yang dapat dioptimalkan atau ditingkatkan dari daerah yang dipimpinnya. Selain itu, kepala daerah yang berpengalaman memiliki keterampilan dalam merencanakan alokasi belanja sesuai dengan program kerja yang telah dirancang, sehingga membuat estimasi belanja yang lebih akurat. Kemudian hipotesis yang kedua terkait dengan kepala daerah pada periode kedua memiliki tingkat akurasi total belanja pemerintah daerah yang lebih rendah. Hal ini itu karena pada periode yang kedua menjabat tidak secara signifikan lebih baik dibanding dengan periode pertama. Jadi kepala daerah yang terpilih kembali memungkinkan memiliki preferensi politik yang berbeda sehingga menghasilkan prioritas kebijakan yang berbeda. Alokasi anggaran pada periode kedua ini lebih memungkinkan untuk berfokus pada proyek infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan popularitas kepala daerah di mata para pemilih. Selain itu, kepala daerah yang terpilih kembali pada periode kedua sebagai merupakan ajang untuk kesempatan untuk melakukan eksperimen kebijakan dengan mengalokasikan belanja yang sudah mapan untuk ke bidang lain-lainnya. Kemudian ada hipotesis yang ketiga terkait usia kepala daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat akurasi dari total pendapatan dan total belanja pemerintah daerah. Hal ini itu memberikan kontribusi pada keakuratan anggaran yang lebih tinggi jika kepala daerah itu berusia muda, karena cenderung lebih dapat menerima adanya perkembangan teknologi dan juga pemahaman yang lebih baik terkait dengan inovasi dan juga pengelolaan anggaran dibandingkan dengan kepala daerah yang berusia lebih tua. Kemudian ada hipotesis yang keempat
terkait kepala daerah wanita memiliki tingkat akurasi total pendapatan dan total belanja pemerintah daerah yang lebih rendah. Hal ini berkaitan karena kepala daerah wanita cenderung memperkirakan pendapatan yang lebih tinggi daripada realisasi dan juga mengestimasi belanja yang lebih rendah daripada yang dibutuhkan. Kepala daerah wanita dianggap lebih memilih kebijakan yang bersifat konservatif, yaitu cenderung untuk menghindari resiko keuangan. Nah, berdasarkan penelitian Suzuki dan Avellaneda 2018 menjelaskan bahwa kepala daerah wanita berhubungan dengan perilaku menghindari resiko dalam pengambilan keputusan keuangan. Hal ini itu mengarah pada estimasi yang lebih tinggi agar menghindari resiko defisit dan juga estimasi belanja yang lebih rendah agar menghindari resiko overspending. Kemudian ada model penelitian sebagai berikut. Kemudian ada metode penelitian, yaitu penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan periode pengamatan 2017 sampai 2021. Kemudian ada sumber data, yaitu laporan tahunan pemerintah daerah, kabupaten atau kota, dan beberapa situs dan website terkait. Kemudian ada pengukuran variabel. Yang pertama terkait variabel independen, yaitu ada pengalaman kepala daerah ini diukur dengan kategori variabel dengan skor untuk lamanya masa jabatan dengan skor 1 untuk menjabat selama kurang atau sama dengan 1 tahun dan juga 5 menjabat selama kurang atau sama dengan 5 tahun. Kemudian untuk masa kepemimpinan diukur dengan variabel dummy untuk skor 1 jika kepala daerah menjabat selama 2 periode dan 0 jika kepala daerah menjabat selama 1 periode. Kemudian ada usia yang diukur dengan variabel dummy jika kepala daerah berusia di atas 60 tahun dan 0 jika kepala daerah berusia di bawah 60 tahun. Kemudian ada gender diukur dengan variabel dummy dengan skor 1 kepala daerah wanita dan 0 untuk kepala daerah pria. Kemudian untuk variabel dependen yaitu ada akurasi anggaran. Yang pertama ada akurasi total pendapatan yang diukur dengan deviasi absolut, selisih antara realisasi pendapatan dikurangi dengan estimasi pendapatan. Kemudian ada akurasi total belanja yang diukur dengan deviasi absolut, selisih antara realisasi belanja dan juga estimasi belanja. Kemudian ada variabel kontrol, yaitu yang pertama ada variabel kontrol COVID. Hal ini itu untuk mengukur periode saat COVID dan juga non-COVID, diukur dengan variabel dummy. Kemudian ada ukuran pemerintah atau size yang diukur dengan logaritma natural dari total aset pemerintah daerah. Kemudian ada jumlah pengeluaran atau total expenditure yang diukur dengan logaritma natural total pengeluaran yang dianggarkan. Kemudian ada populasi penduduk atau POP yang diukur dengan logaritma natural jumlah penduduk kabupaten atau kota. Kemudian ada produk domestik regional bruto atau PDRB yang diukur dengan logaritma natural PDRB per kapita dari suatu kabupaten atau kota. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.